sebagai pengamat. Saya Fitri Sufi sebagai coach. Saya Sudarmono sebagai coaching. Mari saksikan video praktik coaching yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Erni? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan pada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati. Nah, di sini yang saya amati itu apakah nanti sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee tersebut. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee. Nah, di sini Bu ya, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya itu ada kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching tersebut. Nah, untuk ini Bu ya, yang pertama kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching ini Bu, itu ada 4 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Nah, dengan kita mendengarkan aktif, nantinya kita bisa menemukan kata kunci untuk kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang keempat itu mendengarkan dengan rasa. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 4 kompetensi itu Ibu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, di antara keempat kompetensi itu, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu yang di mananya Bu? Dalam proses coaching kali ini Bu, ada 2 yang saya tekankan sebagai tahap pengembangannya, yaitu mendengarkan aktif. Nah, di mana mendengarkan aktif ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dengan kita mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh coachee, kita bisa menemukan kata-kata kunci agar kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kira-kira itu indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Nah, indikator ketercapaiannya di sini adalah karena sebagai coach, tentunya saya di sini menuntun coachee agar dia bisa berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang telah dia hadapi, yang sedang dia hadapi. Begitu Bu. Jadi Bu, indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, itu Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Baik Bu. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam Pak Sudarmono, apa kabar? Alhamdulillah Bu Pi sehat. Bu Pi gimana? Alhamdulillah sehat. Nah Pak Sudarmono, kemarin Pak Sudarmono sempat WA saya ya, katanya ada yang mau dibicarakan. Betul Bu. Dari kemarin saya cari Ibu, tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Ya. Saya sebetulnya membicarakan masalah beberapa keluhan terkait dengan penyusunan roster yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Emang ada apa Pak dengan penyusunan roster? Menurut beberapa kawan, ada beberapa mereka yang tidak merasa nyaman terkait roster yang sudah saya susun karena menurut mereka tidak efektif roster yang sudah saya bagikan kepada setiap guru. Oke. Di sini saya menangkap permasalahannya terkait Bapak sebagai wakil kurikulum ya sepertinya, sehingga Bapak menyusun roster. Namun kemudian roster yang Bapak susun membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Nah, kalau boleh tahu mereka tidak nyaman karena apa ya Pak? Ya,
Ini sesuai dengan kondisi dan situasi yang mereka hadapi. Sebagian kawan ada yang tinggal jauh, kemudian ada yang bisa membawa kendaraan tidak. Sementara sosial yang saya susun menurut sebagian mereka itu agak tidak efektif. Yang pertama misalnya mereka ngajar 1-2, lalu di tengahnya kosong, lalu pengajar yang terakhir. Nah ini kan tanggung bagi mereka menurutnya. Tapi kondisi yang membuat seperti itu terjadi apa boleh buat. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi menurut Bapak, kira-kira pada saat misalkan nih Bapak memikirkan sesuatu untuk membuat teman-teman merasa nyaman, lalu bagaimana dengan perasaan Bapak? Ya, ini respon yang saya hadapi tentu sangat kurang enak juga. Karena itu rasanya perlu dicarikan solusi terkait dengan apa yang mereka hadapi. Oke. Lalu apakah Bapak sudah menemukan solusinya? Ya, untuk sementara saya berpikir seperti ini, bahwa sekali itu mau tak mau kena persentase kawan-kawan kita yang tidak efektif mengajar itu lumayan cukup banyak, maka setidaknya harus disusun ulang, setidaknya menjelang mid semester, biarkanlah roster ini mengalir begitu saja sampai pertengahan semester, sambil mereka menyelesaikan materi, terus kemudian baru saya rencanakan untuk membuat roster baru dengan menggunakan aplikasi IT yang bisa membantu sehingga mereka bisa roster bisa susun dengan baik. Oke, nah kira-kira apa Bapak menemui kendala untuk memenuhi permintaan teman-teman? Ya, kendala inilah yang perlu saya diskusikan dengan Ibu. Karena keterbatasan saya dalam menguasai IT, tentu aplikasi yang digunakan untuk menyusun roster itu agak terkendala. Perlu nampaknya butuh bantuan dari pihak lain sehingga roster ini bisa disusun dengan baik. Oke, tadi Bapak bilang bahwasannya Bapak memiliki kendala dalam menyusun roster terkait dengan kemampuan Bapak dalam IT sepertinya ya. Ya. Nah, berarti di sini saya menemukan dua permasalahan ya Pak. Artinya bahwasanya tadi Bapak bilang Bapak ingin merubah roster agar teman-teman merasa nyaman. Yang kedua, Bapak terkendala dalam bidang IT sehingga harus mencari solusi untuk menemukan teman-teman yang bisa membantu Bapak di dalam menyusun roster tadi. Nah, kira-kira apakah setelah membantu mereka dan Bapak juga sudah bisa meningkatkan kompetensi Bapak di bidang IT, apakah ini akan membuat Bapak merasa nyaman? Saya yakin dan saya merasa nyaman karena penguasaan IT itu sangat membantu sekali, sehingga bisa mengurangi ketidaknyamanan kawan, terutama di awal semester, sehingga karena roster bisa kita susun dengan baik. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, aplikasi, dan itu butuh pendalaman terkait kemampuan kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, menurut Bapak, bagaimana tingkat kepuasan teman-teman jika diukur dengan angka saat ini, Pak? Dibandingkan dengan yang sebelumnya, dengan kemampuan seadanya, saya kira tentu lebih baik. Setidaknya saya yakin dan percaya bisa mencapai level 8 atau 9 lah. Karena memang kuncinya di situ adalah ketidaknyamanan kawan adalah roster yang tidak terlalu jauh jarak antara istirahat dengan mengajar. Nah, ada salah satu caranya adalah menggunakan aplikasi itu karena bisa mendeteksi kawan yang mengajar jarak jauh atau jaraknya jauh antara satu mapel dengan satu kelas dengan kelas yang lain. Oke. Saya ulangi ya Pak, jika ternyata tadi Bapak perkirakan jika tingkat kepuasan teman-teman itu, jika roster itu sudah diganti, maka tingkat kepuasan teman-teman atau tingkat kenyamanan mereka itu berkisar antara 8 atau 90% gitu ya, atau di angka 9 gitu ya. Nah, menurut Bapak, apakah ini adalah solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi, terutama dengan meminta bantuan dari teman untuk meningkatkan kompetensi Bapak dalam bidang IT? Saya kira iya, ini solusi yang terbaik karena memang kemampuan saya ini sangat terbatas. Kemudian sementara aplikasi ini sangat mendukung. Nah, dengan bantuan kawan tadi, maka saya yakin dan percaya ini bisa menyelesaikan masalah. Oke, kira-kira kapan Pak rencananya Bapak akan
meminta bantuan dari teman untuk meningkatkan kompetensi Bapak di bidang IT. Selanjutnya kapan Bapak akan merubah roster teman-teman, merubah roster agar teman-teman Bapak merasa nyaman? Saya kira secepat mungkin, karena ini butuh waktu dan butuh waktu untuk belajar, kemudian butuh waktu untuk mengerjakan, sehingga sebelum masuk pertengahan semester pertama ini, mudah-mudahan semester bisa selesai dengan tepat waktu. Kira-kira secepat mungkinnya itu bisa diperjelas, Pak? Ya paling lama 1 bulan ke depan lah. 1 bulan ke Ya. depan. Oke, apa yang Bapak yakin hal ini bisa tercapai dengan Sangat baik? yakin Bu. Ya, Oke. cuman kendala saya cuma di bagian IT. Oke. Ya. Oke, ini sangat menarik sebenarnya, Iya. luar biasa. Bapak akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Saya jadi merasa senang Bapak akhirnya bisa memecahkan masalah Bapak, bisa mendapatkan solusi dari apa yang Bapak pikirkan, ya kan? Nah, kemudian saya merasa tidak sabar nih Pak untuk mendengar cerita Bapak setelah nanti Bapak mahir di bidang IT dan kemudian sudah merubah roster. Saya ingin tahu cerita Bapak selanjutnya tentang bagaimana tingkat kepuasan teman-teman setelah rosternya Bapak rubah. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih sekali. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa ditindaklanjuti dan saya sangat senang sekali bisa menemukan solusi dengan cara berdiskusi bersama Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga sukses. Saya kira terima kasih Bu. Ya, nanti kita atur jadwal Ya, kita oke. untuk bertemu kembali ya Pak ya. Oke, Oke. siap. Terima kasih Pak Mo. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sepertinya kegiatan tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Nah tadi selama proses coaching saya sudah mencoba melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, di mana di sana saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian terdapat juga rencana aksi, selanjutnya sudah ada tanggung jawab dari coaching. Nah, kemudian saya juga mencoba untuk menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada dari coaching tersebut, kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, baik, saya juga tadi mendengarkan ya Bu ya percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa apa yang sudah diberikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh Bu saya ngajak pertanyaan lagi Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, untuk ke depan nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya dalami lagi yaitu adalah kompetensi dalam penerapan pelaksanaan coaching menggunakan alur Tirta yang runut begitu, sehingga proses coaching kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa.
Jadi Ibu akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi untuk kedepannya, Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih loh. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kelompok A Kota Jambi ingin mempersembahkan bagaimana praktik coaching yang telah kami lakukan dalam satu kelompok. Saya Fitri Sufi sebagai pengamat, Saya Sudarmono sebagai coach. Dan saya Efni Suryani sebagai coaching. mari kita saksikan bagaimana praktik coaching yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik juga. Bagaimana Pak, hari ini Bapak katanya ingin melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu, betul. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Bahwasanya di sini saya selaku observer akan mengamati bagaimana pelaksanaan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, saya di sini akan melihat bagaimana alur cerita yang akan Bapak gunakan. Boleh Bu? Nah, jadi sebelumnya itu akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait dengan apakah nanti proses coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah nanti Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap kata-kata kunci yang sudah diberikan oleh coaching. Kemudian juga saya akan mendengar bagaimana respon atau jawaban dari coaching yang telah diberikan sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak berikan. Nah, jadi di sini jangan lupa ya Pak, bahwasanya kegiatan proses coachingnya itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang ada. Jadi kira-kira untuk kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Untuk coaching kali ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dan mudah-mudahan Ibu kehadirannya bisa membantu saya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian yang keempat mendengarkan dengan rasa. Oke, jadi ada 4 ya Pak ya? Iya Bu. Tapi dari 4 itu kira-kira spesifikasinya di bagian yang mana Pak ya? Oke, dari keempat kompetensi itu yang ingin secara spesifik saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berbobot. Oke, jadi ada 2 ya Pak ya? Iya. Nah, untuk apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada 2 kompetensi yang akan Bapak sampaikan. Kira-kira indikatornya yang mana ya Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini adalah saya ingin coaching ini mampu mendapatkan solusi terhadap permasalahannya, kemudian dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan baik dengan mengikuti langkah-langkah sendiri. Oke, jadi indikatornya tadi adalah bagaimana si coaching bisa menemukan penyelesaian atas permasalahan dia, ya Pak ya? Ya, betul. Penyelesaian yang dia hasilkan dari pemikirannya sendiri pastinya ya. Betul. Baik Pak, silahkan Bapak lakukan proses coachingnya. Nanti saya akan mengamati. Tetapi setelah nanti selesai proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Bu Erni, Waalaikumsalam Pak. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Saya dengar Bu Erni ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa ya? Iya Pak. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Oke. Kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu. Nah, silakan Ibu mau cerita apa ya? Jadi gini Pak, di sekolah saya itu saya melihat ada siswa yang merasa bosan untuk belajar di sekolah karena
setelah saya amati ternyata ada beberapa rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton. Nah, yaitu dengan cara berceramah, terus juga sering kasih catatan terus Pak. Nah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan secara sarana yang ada di sekolah. Misalnya kan ada infokus, terus itu kan ada lapangan juga yang sangat luas. Jadi bisa saja mungkin pembelajaran itu tidak dilakukan di dalam kelas, membawa mereka untuk keluar kelas sehingga pembelajaran dalam kelas itu tidak merasa membosankan karena dibawa ke lapangan tadi Pak. Oke, berarti di sekolah ibu ini masih ada guru yang kurang kreatif gitu ya? Iya Pak. Jadi pembelajaran begitulah Pak, banyak siswa ini saya tanya kan malas Bu katanya, karena di dalam kelas ini atau pembelajaran itu sering dilakukan dengan kasih tugas terlalu banyak, terus mencatat, terus juga ceramah. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolah dengan baik. Oke, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu pengen adanya perubahan gitu loh Pak. Setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan dalam pembelajarannya. Mungkin dengan menggunakan metode, terus model ataupun pemanfaatan media yang ada di sekolah. Atau misalnya dengan sarana prasarana yang disediakan di sekolah. Oke. Jadi Ibu ini ingin adanya perubahan di beberapa rekan guru kita, kemudian bagaimana cara mereka mengajar. Iya betul Pak. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan guru tersebut? Perubahan yang menuju lebih baik seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan maksimal karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif Bu ya. Iya. Nah, pembelajaran yang variatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya berapa kira-kira? Mungkin kalau di situ levelnya mungkin masih 6 kali Pak ya, karena masih ada beberapa guru yang belum melakukan pengembangan diri baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint dan lain-lain. Nah, pembelajarannya masih gitu-gitu aja, menggunakan ceramah ataupun mencatat atau kasih tugas yang terlalu banyak kepada murid Pak. Oke, kira-kira di level berapa keinginan Ibu itu dari beberapa rekan Ibu di sekolah? Sepertinya mungkin tidak terlalu banyak karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Nah, setidaknya ada perubahan sedikit lah dari bandingan sebelumnya. Pinginnya di level 8 aja dulu Pak, karena di sini banyak guru juga yang sebenarnya pingin antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Oke, kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu rekan guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada melakukan mentoring seperti itu Pak. Oke, berarti melakukan mentoring Bu ya? Ya Pak. Ya, selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk melakukan perubahan di beberapa rekan guru tersebut? Sepertinya kalau mencakup skala yang besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Pak. Baik, kira-kira Bu, kan tadi ada monitoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strategi yang dilakukan itu yang mana nih? Kayaknya lebih gampang ke mentoring dulu Pak. Karena kalau yang mentor ini kan
sasarannya yang ingin mau ada perubahannya. Ya. Nah, jadi kalau pelatihan ataupun workshop ini nanti ada, itu kan sasarannya ya apa namanya, arena tuntunan dari sekolah. Nah, jadi pelatihan itu sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya inginnya itu melakukan mentoring ini yang benar-benar mau melakukan perubahan. Jadi mentoring dulu, Pak. Baik, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu kalau untuk melakukan mentoring tersebut? Saya punya teman, itu dia jago banget tuh Pak dengan IT gitu kan Pak. Ya. Mungkin nanti dia juga bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa. Ya, dengan teman saya itu nanti di situ dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu Pak. Oke, berarti nanti itu Ibu akan melakukan kolaboratif dengan rekan guru yang lain, betul? Iya betul Pak, saya akan melakukannya kolaboratif dengan teman-teman satu frekuensi. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung acara ini atau percakapan ini. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya sedikit ada gambaran ya Pak, ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya yang tadi Pak, pada memberikan ada dampak pada rekan-rekan itu untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil itu dengan cara mentoring gitu Pak. Untuk saat ini yang bisa dilakukan tuh dengan cara mentoring tadi. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan bisa terlaksana. Saya secara pribadi sudah tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu Bu ya. Sampai di sini percakapan, mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Oke, sama-sama Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita langsung tutup saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sudarmono, bagaimana tadi hasil coachingnya? Saya lihat luar biasa ya. Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bapak seputar proses coaching yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan saat coaching terkait indikator yang ingin Bapak capai? Oke, tadi selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, seperti yang sudah saya amati juga tadi, bahwasannya selain sudah menyampaikan sesuatunya sesuai dengan alur Tirta, di sana juga sudah ada bagaimana caranya menanyakan tujuan, kemudian sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selanjutnya juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga sudah berhasil membuat coaching menemukan rasa tanggung jawab sehingga dia merasa mampu untuk melaksanakan rencana aksinya dengan bertanggung jawab. Nah, kemudian saya juga tadi mendengar percakapan Bapak dengan coaching bahwasannya di situ Bapak sudah sangat fokus terhadap coaching sehingga terlihat ya kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif, terus juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, jadi luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak lebih sukses lagi dalam praktik menerapkan proses coaching. Kemudian ada satu lagi pertanyaan yang mau saya ajukan, boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan. Oke. Nah, untuk
ke depan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini? Mungkin kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu ingin mendalami atau memahami alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching ini menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bapak, sepertinya tujuan yang ingin Bapak dapatkan itu sudah tercapai. Semoga proses coaching ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih untuk proses coaching yang sudah dilakukan hari ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan pembelajaran ke depannya. Sampai bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke Bu, terima kasih kembali. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kelompok A Kota Jambi ingin mempersembahkan praktik coaching bersama kelompok kami. Saya Sudarmono sebagai pengamat. Saya Erni Suryani sebagai coach. Saya Fitri Sulfi sebagai coaching. Mari saksikan video praktik coaching yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Erni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, apa yang bisa saya bantu Bu Erni? Gini Pak, saya mau melakukan praktik coaching. Jadi saya minta waktu Bapak untuk mengamati dan mencermati praktik coaching saya. Nah kemudian memberikan penilaian dan umpan balik terkait proses coaching saya nanti. Oke, siap. Terima kasih. Kira-kira bagaimana nanti rubrik penilaian percakapan proses coaching kita hari ini? Mungkin Ibu bisa jelaskan? Mungkin di langkah-langkah alur ceritanya Pak. Oke. Mungkin Ibu udah tahu itu alur ceritanya apa? Apa saja? Itu alur ceritanya itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Dalam coaching ada 4 kompetensi inti. Mungkin Ibu bisa jelaskan? Oh iya, kehadiran penuh Pak ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan dengan rasa. Oke, jadi ada 4 kompetensi inti dalam coaching. Nah, dalam praktek coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam praktik coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, lalu terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang perlu dikembangkan dan diobservasi kali ini apa? Kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang bisa membuka potensi si coach sehingga nanti ia bisa memecahkan masalahnya sendiri, dan bagaimana si coach itu menemukan ide baru dalam memecahkan masalahnya tersebut. Oke. Lalu kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai? Saya bisa membantu si coach menemukan sendiri cara penyelesaian masalahnya. Oke, kalau gitu. Sekarang cukup ya, saya kira Bu Erni. Sekarang Ibu Erni bisa melakukan praktik coachingnya. Oke, terima kasih Pak Mon. Oke, sama-sama. Nanti setelah ini kita lanjutkan pertemuan untuk memberikan umpan balik terkait dengan praktik coaching yang Ibu telah lakukan. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Fitri, sedang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Semoga senantiasa bahagia dan sehat selalu ya Bu. Halo juga Bu Erni, alhamdulillah saya senantiasa bahagia dan sehat selalu. Semoga Ibu juga begitu ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah saya juga sehat selalu Bu. Tapi kenapa Ibu terlihat seperti ada beban? Wah, terlihat sekali ya Bu, kalau saya seperti ada beban gitu. Kalau dilihat secara sekilas itu tidak begitu. Cuma kalau dilihat secara seksama, Ibu itu seperti menyimpan beban, ada sesuatu gitu. Dan tidak apa itu Bu ya? Sebenarnya saya cuma sedikit bingung saja Bu. Saya butuh coaching sebentar ya Bu ya, untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran project di sekolah besok. Oh
Baik Bu, semoga bisa memberi pencerahan ya. Memangnya dari pembicaraan kita ini Bu ya, apa yang ingin Bu Fitri dapatkan? Sebenarnya Bu, saya ingin mendapatkan ide baru tentang pembelajaran proyek di semester depan. Nah, karena di sini saya ingin memberikan pengalaman baru yang menarik bagi murid, khususnya di fase E, pada pembelajaran proyek mereka besok. Tapi saya galau Bu, soalnya dalam mengambil tema pilihan itu saya sedikit agak bingung kira-kira tema apa ya yang akan saya ambil. Oh, jadi Bu Fitri ingin mendapatkan ide-ide menarik untuk pembelajaran proyek di semester depan ya Bu? Iya. Apakah Bu Fitri bisa mendeskripsikan lebih jauh tentang ide-ide menarik yang Ibu maksudkan tadi? Sebenarnya begini Bu, saya sebenarnya sudah 2 kali menjadi koordinator proyek untuk fase E dengan tema yang berbeda pastinya. Namun kali ini saya kembali ditunjuk untuk menjadi koordinator pembelajaran proyek untuk kelas fase E. Sepertinya bosan Bu. Kalau boleh tahu bosannya dalam hal apa ya Bu? Sebenarnya saya bosan itu karena kedua pembelajaran proyek ini saya melihat itu tidak membawa dampak secara signifikan terhadap murid, karena sebagian murid justru menganggap bahwasanya pembelajaran proyek ini bukan pembelajaran yang serius. Jadi mereka lebih banyak malas. Malasnya ini dalam malas membuat laporan, malas membuat tugas gitu. Dan sedikit slow respon terhadap keterampilan yang diharapkan berdampak positif pada mereka. Namun karena hal itu justru hasilnya jadi tidak maksimal, sehingga tidak berdampak positif pada murid. Jadi saya berpikir apa mungkin strategi saya yang saya lakukan kurang menarik ya Bu ya. Jadi menurut Ibu keterampilan diberikan sama sekali tidak berdampak pada murid ya. Kira-kira menurut Ibu apa hal baru apalagi yang tidak berdampak pada murid? Beberapa di antara mereka itu terlihat tidak semangat Bu, dan tidak mampu mengungkapkan pendapat. Kemudian mereka juga bahkan tidak mampu menyelesaikan produk-produk yang diharapkan dari pembelajaran proyek tersebut. Apa Bu Fitri pernah berpikir ya, kira-kira hal apa yang membuat murid merasa bosan tersebut? Saya juga bingung Bu. Hanya saja kemarin saya sempat berpikir apa mungkin materi dan tugas-tugas yang diberikan kurang variatif kali ya, sehingga bisa jadi seperti itu sih. Saya baru ingat karena variasi dalam tugas-tugas yang diberikan, kemudian strategi yang diberikan itu kemarin itu kalau tidak salah hanya dalam 2 bentuk. Mungkin ke depan bisa ditambah variasinya sehingga murid-murid bisa jadi lebih semangat barangkali Bu. Apa Ibu sudah yakin dengan apa yang barusan Ibu pikirkan? Kira-kira apa yang membuat Ibu itu berpikir hal itu akan berhasil? Begini Bu, saya sudah mencoba beberapa strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi di kelas umum maksudnya, pada mata pelajaran saya, dan sepertinya ini akan menarik jika saya cobakan di pembelajaran proyek untuk semester depan. Nah, setelah Ibu dapat gambaran penyelesaiannya nih, lalu apa rencana Ibu Fitri selanjutnya? Sepertinya sekarang seperti saya tercerahkan Bu. Saya seperti merasa mendapat ide baru untuk kemudian memberikan variasi bentuk bermacam-macam bentuk variasi
pembelajaran khususnya dalam tugas yang diberikan kepada mereka, khususnya juga dalam bentuk produk yang dibebankan kepada mereka itu bisa divariasikan, misalkan dalam bentuk puisi, kemudian dalam bentuk cerpen, atau mungkin dalam bentuk karpang, atau dalam bentuk-bentuk lainnya seperti misalnya bentuk lagu dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka menjadi lebih semangat ya dalam belajar. Terus Bu Fitri akan mulai dari kegiatan apa nih? Pastinya saya akan diskusi dulu dengan semua tim yang terkait dalam pembelajaran proyek, sekaligus juga dengan kepala sekolah pastinya Bu. Di sini saya dan rekan-rekan saya dan rekan tim dalam proyek mencoba untuk mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam membicarakan tema apa yang akan diambil, kemudian dilanjutkan dengan menyusun modul berdasarkan kriteria tertentu yang telah disepakati dalam rapat tim proyek, kemudian sekaligus menyusun alat dan bahan serta strategi dan berbagai variasi kegiatan pembelajaran yang inovatif, kemudian sehingga diharapkan dengan bervariasinya strategi yang digunakan ini akan berdampak pada meningkatnya semangat belajar murid tadi, khususnya dalam pembelajaran proyek untuk meningkatkan daya kreativitas mereka. Bagus sekali Bu ya. Apakah ada lagi yang akan Ibu lakukan nih untuk mendapatkan solusi dalam meningkatkan keterampilan murid tersebut? Mungkin saya akan mencari berbagai tambahan inovasi pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dan menambah referensi saya baik melalui buku-buku pembelajaran kreatif ataupun mungkin melalui video-video kreatif yang ada di YouTube atau media lainnya. Wah, Bu Fitri nanti bisa makin banyak pengetahuannya nih dalam hal membuat pembelajaran yang kreatif. Ini kan demi murid juga Bu, kan agar mereka menjadi murid-murid yang terampil, kemudian menjadi murid-murid yang mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kira-kira target selesainya kapan? Saya akan usahakan dalam 2 minggu ini ya Bu, agar bisa diperiksa kembali dan disempurnakan sehingga siap untuk digunakan dalam pembelajaran proyek di semester yang akan datang. Wah, saya jadi penasaran nih dengan hasilnya. Tenang saja Bu, nanti setelah selesai saya menyusun konsepnya, saya akan laporkan ke Ibu bagaimana perkembangannya. Benar ya Bu, berarti 2 minggu lagi kita ketemu ya, jadi makin penasaran saya. Baik Bu, terima kasih loh atas coachingnya. Sama-sama Bu, saya juga senang melihat Ibu bisa menemukan hal menarik yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, saya pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi loh atas coachingnya. Sampai ketemu besok ya Bu. Sama-sama Bu. Oke, sampai jumpa Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi, saya merasa senang sekali karena saya bisa membantu Ibu Fitri menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan Ibu yang Ibu inginkan? Dari tahapan coaching tadi dan pembicaraan kita saat observasi tadi, saya sudah bisa mengikuti alur coaching dengan baik. Nah, sehingga bisa membantu si coach tadi memecahkan masalahnya dan menemukan ide-ide baru dalam pemecahan masalahnya sendiri. Oke. Secara garis besar setelah saya mengamati apa yang Ibu lakukan tadi, proses coaching tadi sudah bagus, sudah mengikuti alur tirta dengan baik, kemudian Ibu mampu mendengar dengan baik,
sehingga bisa fokus membantu bukan fokus dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa memecahkan persoalannya dan memancing si coach menemukan ide baru dalam pemecahan masalahnya sendiri. Menurut Ibu, berdasarkan hasil melakukan coach barusan, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Sebetulnya keempat kompetensi itu sangat penting ya Pak. Tapi untuk kali ini saya fokus mengembangkan kompetensi bertanya yang berbobot. Nah, mudah-mudahan ke depan saya bisa mengembangkan keempat kompetensi ini dengan baik melalui latihan-latihan sehingga saya mampu menjadi seorang coach yang baik bagi murid dan rekan sejawat. Amin. Luar biasa Ibu ya. Mudah-mudahan harapan Ibu menjadi guru yang profesional bisa tercapai baik sebagai guru maupun sebagai coach. Terima kasih ya Pak Mon atas waktunya hari ini. Semoga Pak Mon juga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Iya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Saya kira cukup Bu ya. Iya Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan pada kegiatan yang berbeda. Siap Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.